Film diawali dengan menampilkan seorang remaja SMA yang sedang dalam perjalanan menuju sekolah barunya di Monga. Remaja yang bernama Wenzi ini merupakan siswa yang pendiam, dan karena itu ia sering dibully di sekolah lamanya, hingga menyebabkan ia pindah sekolah sebanyak 3 kali hanya dalam 2 tahun terakhir. Tapi hal-hal tidak banyak berubah di sekolah barunya. Pada hari pertama sendirian, Wenzi diganggu oleh teman-teman sekelasnya, yang menyuruhnya menyiapkan uang untuk anak nakal kelas mereka, Go. Seolah itu belum cukup, saat makan siang, Go meraih paha ayam yang akan dimakan Wenzi. Di sini, Wenzi merasa bahwa dia telah diganggu lebih dari cukup. Jika dia diam, orang pasti akan terus mengganggunya di sekolah baru ini. Jadi dia memutuskan untuk mengumpulkan keberaniannya dan melawan dengan mengambil kembali makan siangnya dari Go. Jelas, sebagai pengganggu besar di sekolah, Go tidak menyukai apa yang dilakukan Wenzi. Jadi dia mengumpulkan teman-teman gengnya, dan kemudian mereka menunggu Wenzi di depan sekolah ketika kelas selesai, berniat untuk menghukumnya karena mempermalukannya. Niat mereka sangat jelas bahkan bagi Wenzi, yang langsung kabur begitu melihat mereka menunggunya. Maka terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Setelah berlari beberapa saat, Go dan teman-temannya akhirnya berhasil menangkap Wenzi di bawah jembatan, di mana mereka memukulinya agar dia sadar akan posisinya di hierarki sekolah. Tetapi pada saat ini, Wenzi secara tidak sengaja menginjak kotoran anjing, yang kemudian digunakan untuk mengancam pemukulnya. Aksi konyol Wenzi terlihat oleh geng rival Go yang kebetulan sedang berkumpul tidak jauh dari lokasi kejadian. Dan pemimpin geng, Zilong, tertarik untuk merekrut Wenzi ke dalam gengnya setelah melihat bagaimana dia bisa lolos dari pemukulnya. Keesokan harinya di sekolah, saat dia berjalan menuju kelasnya, Wenzi dihentikan oleh Zilong dan ketiga temannya yang mengundangnya untuk bergabung dengan mereka. Wenzi tahu dari pengalaman bahwa jika dia ingin bertahan hidup, dia harus memiliki teman yang bisa membuatnya lebih kuat dari musuhnya. Maka dia menerima tawaran mereka dan resmi bergabung dengan geng yang menguasai sekolah tersebut. Untuk merayakan bergabungnya Wenzi dengan geng mereka, mereka kemudian membawa Gao dan gengnya ke atap sekolah, berniat untuk membalas penyiksaan mereka terhadap Wenzi kemarin. Tapi bukannya mengeroyok mereka, Zilong meminta Wenzi untuk menghajar mereka. Lagi pula, dialah yang dipukuli Gao dan teman-temannya, dan dialah yang harus membalaskan dendam mereka juga. Tanpa banyak basa-basi, Wenzi melaksanakan perintah itu. Dia memukuli Gao dan gengnya satu persatu dan bahkan melemparkan gerakan tanda tangan Goku pada mereka. Namun, itu hanya ada di pikirannya karena Wenzi sendiri masih belum berani menghajar mereka. Hanya setelah Hesang memotivasinya, barulah dia mulai memukul mereka semua. Dia tahu bahwa mereka akan memukulnya nanti jika dia tidak mengalahkan mereka sekarang. Beberapa saat setelah bergabung dengan geng, Wenzi sering mulai bolos sekolah dan berkelahi dengan geng lain. Dan dalam melakukan itu semua, dia selalu bersama keempat teman barunya. 4 orang yang dimaksud adalah Zilong, pemimpin geng dan putra seorang bos triad yang menguasai distrik Monga. Lalu ada Hesang, anak botak yang menjadi sahabat Zilong sejak kecil. Yang ketiga adalah Apo, yang mengaku sebagai pria paling tampan di geng mereka. Dan berkat ketampanannya, dia telah berkencan dengan 107 wanita sejauh ini. Tapi sekali lagi, itu hanya klaimnya, dan terserah Anda untuk percaya atau tidak. Lihat saja wajahnya. Apa menurutmu dia begitu tampan? Omong-omong, yang terakhir adalah Bai Hou yang dulunya sama dengan Wenzi, sering dibully oleh orang-orang seusianya. Satu-satunya perbedaan mereka adalah Bai Hou berani melawan pengganggunya ketika dia baru berusia 10 tahun. Dan sejak itu, Bai Hou lah yang memukuli orang, bukan sebaliknya. Beberapa minggu setelah pindah ke sekolah barunya, Wenzi telah berubah sepenuhnya menjadi berandalan seperti keempat temannya, membuat ibunya sedih, terutama ketika dia mengetahui bahwa putranya sering bolos sekolah dan terlibat perkelahian, sampai-sampai sekolah mengiriminya surat peringatan. Namun alih-alih mengubah perilakunya, Wenzi menjadi kenyataan lagi karena keempat temannya ingin merayakan ulang tahunnya. Zilong bahkan membelikannya baju baru sebelum membawanya ke klub malam. Tapi Zilong dan yang lainnya merasa tidak akan baik jika mereka tidak mengerjai anak laki-laki yang berulang tahun. Jadi malam itu, mereka menyuruh Wenzi untuk membeli makanan untuk Miao Kou di pasar Monga, dan dia harus menyebutkan nama itu ketika dia memesan makanan.
Wen Zi sendiri tidak tahu bahwa Miao Kou adalah triad di luar Monga. Alhasil, warga sekitar yang mengira dia anggota Miao Kou spontan memburunya karena toh mereka setia pada ayah Zilong. Tapi Wen Zi tidak marah dengan teman-temannya yang telah mengerjainya. Sebaliknya, mereka semakin dekat satu sama lain, sampai-sampai mereka memutuskan untuk pergi ke kuil untuk mengambil sumpah persaudaraan. Jadi jika salah satu dari mereka mengkhianati kelompok, yang lain akan membunuhnya. Dengan hubungan mereka yang semakin kuat, Zilong mengundang Wen Zi dan yang lainnya untuk makan di rumahnya. Dan disinilah pertama kali Wen Zi bertemu dengan ayah Zilong, Geta. Meskipun, dia ternyata sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dia tidak menakutkan sama sekali untuk bos triad. Bahkan, dia sebenarnya terlihat sangat ramah dan hangat. Namun pandangan Wen Zi terhadap Geta berubah drastis ketika mereka makan bersama karena, pada saat itu, anak buah Geta membawakannya satu jari dari orang yang berani mengkhianatinya. Suatu hari, Wen Zi dan teman-temannya datang ke restoran untuk menemani Zilong berkencan dengan pacarnya. Namun alih-alih bersenang-senang, keduanya bertengkar karena Zilong lebih peduli pada teman-temannya daripada menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Kebetulan, Gou berada di dekat restoran dan melihat bagaimana keadaan antara Zilong dan pacarnya. Akhirnya, dia pikir dia mendapat kesempatan untuk membalas dendam padanya. Untuk itu, dia mendekati pacar Zilong setelah dia meninggalkan restoran dan mengaku sebagai teman Zilong, membawanya ke tempat sepi, di mana dia kemudian melakukan hal yang tak terpikirkan. Keesokan harinya, Zilong sangat marah ketika mendengar apa yang telah dilakukan Gou pada pacarnya. Jadi saat malam tiba, dia dan teman-temannya menangkap Gou sebelum membawanya ke markas mereka, di mana He Sang kemudian menempelkan mata, hidung, dan mulutnya. Kekejamannya bahkan membuat Wen Zi shock. Dia tidak berharap He Sang dan yang lainnya melakukan hal yang begitu kejam. Dan kekhawatirannya menjadi nyata keesokan harinya. Mereka menemukan Gou meninggal karena mati lemas setelah lubang hidung dan mulutnya direkatkan. Tidak diragukan lagi, Geta menghukum mereka karena kebodohan mereka dalam membunuh seseorang karena masalah sepele. Tetapi ketika Geta sedang menguliahi mereka, He Sang tiba-tiba meminta Geta untuk menghukumnya sendirian. Dia mengaku sebagai satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kematian Gou, dan dengan demikian Geta harus melepaskan keempat temannya yang tidak bersalah. Mendengar itu, Geta yang marah memukulinya hingga pingsan. Tapi Geta merasa itu tidak cukup bagi mereka. Dia kemudian memerintahkan kelima temannya ke tempat latihan seni bela diri terpencil di pegunungan. Mereka akan menjalani pelatihan intensif sesuai tradisi pendiri kota. Pelatihan tersebut tidak hanya untuk menumbuhkan rasa disiplin tetapi juga untuk mempersiapkan mereka menghadapi orang-orang yang ingin membalas dendam. Setelah beberapa minggu latihan berat, Geta menjemput mereka pulang dan kemudian memutuskan untuk merayakan keberhasilan mereka melalui latihan keras dengan mengadakan pesta. Di sini, Wen Zi mulai merasakan kebaikan Geta. Dia tidak pernah tahu ayah kandungnya, tetapi melalui Geta, dia akhirnya tahu bagaimana rasanya memiliki ayah. Di pesta ini, Geta mengundang beberapa sekutunya untuk memeriahkan suasana, salah satunya Masa. Sekadar informasi, Geta dan Masa sebelumnya merupakan rival sengit yang memperebutkan kendali atas Monga. Tapi sekarang, mereka telah berdamai dan menjadi sekutu dekat. Lagi pula, mereka memiliki kesamaan, yaitu penolakan mereka untuk bekerja sama dengan triad di luar kota. Namun di luar dugaan, orang kepercayaan Masa, Bun Qiang, malah membawa bos triad dari luar kota ke pesta. Tak perlu dikatakan, bos triad asing, yang bernama Huilang, mencoba membujuk Geta dan Masa untuk membuka diri terhadap triad dari luar kota dan bekerja sama dengan mereka. Dengan begitu, mereka dapat memperluas wilayah mereka, yang akan memberi mereka banyak uang ekstra. Namun tentu saja, Geta dan Masa menolak tawaran tersebut. Mereka puas dengan wilayah yang sekarang mereka miliki di Monga, dan selain itu, bekerja sama dengan triad luar adalah hal yang tabu bagi mereka. Mengetahui bahwa rencananya untuk membujuk Geta dan Masa gagal total, Huilang berpikir untuk membunuh mereka berdua. Dan di sini, Bun Qiang sama sekali tidak menolak rencana itu, karena ia telah merencanakan untuk mengkhianati Masa sejak awal dan merebut kendali geng darinya. Jadi untuk membuat rencananya berhasil, Bun Qiang mencoba membujuk He Sang untuk membunuh Geta. Dan meskipun awalnya dia menolak,
He Sang mau tidak mau menuruti perintahnya karena dia merasa berhutang nyawa pada Bun Qiang. Memang, Bun Qiang pernah menyelamatkannya ketika dia dikeroyok oleh geng lain. Selain itu, He Sang setuju dengan pandangan Bun Qiang bahwa Monga tidak akan pernah bisa berkembang jika mereka terus mengandalkan pedang dan tangan kosong, persis seperti tradisi yang selalu dipegang Geta dan Masa. Mereka selalu menolak menggunakan senjata api selama ini karena mereka pikir hanya pecundang yang bergantung padanya. Setelah berhasil membujuk He Sang untuk bergabung dengan rencananya, Bun Qiang mulai melaksanakan rencananya pada suatu malam dengan membunuh Masa. Kemudian, dia pergi ke Geta, yang masih shock atas kematian sekutu dekatnya, dan mencoba untuk mempengaruhi dia, mengatakan bahwa kelompok lain membunuh Masa. Jika Geta ingin membalas kematian Masa, Bun Qiang meminta Geta membantunya menemukan para pembunuh. Malamnya, ketika Geta berada di kuil, Bun Qiang memerintahkan anak buahnya untuk menyebarkan hoaks ke Kam Geta bahwa pembunuh Masa telah ditemukan. Karena itu Geta harus mengirim anak buahnya untuk membantu mereka menangkap para pembunuh, yang dia setujui. Tanpa pikir panjang, dia mengirim semua anak buahnya untuk menangkap kelompok pembunuh itu. Tapi justru inilah yang ditunggu-tunggu Bun Qiang. Begitu Geta sendirian di kuil, 4 anak buahnya datang ke tempat itu berpura-pura menjadi warga sipil yang ingin berdoa di kuil. Kemudian, saat Geta lengah, mereka langsung menyerangnya. Geta, yang secara alami pandai bertarung, bisa menaklukkan keempatnya sendirian. Tapi He Sang tahu, tidak peduli seberapa tangguh dia, Geta tidak berdaya menghadapi senjata api. Jadi dia memasuki kuil dengan pistol dan menembaknya mati. Kebetulan saat ini, Wen Zi berada di dekat kuil. Jadi begitu dia mendengar suara tembakan dari arah kuil, dia bergegas ke arah itu. Tapi sayangnya, dia datang terlambat. Geta sudah terbaring tak bernyawa di lantai kuil. Keesokan harinya, Wen Zi menjadi pemimpin upacara di pemakaman Geta, karena Zilong bersembunyi untuk menghindari para pembunuh yang mungkin mengejarnya setelah mereka berhasil membunuh ayahnya. Tapi tetap saja, He Sang tahu Zilong dan yang lainnya tidak akan sepenuhnya aman selama mereka masih di Monga. Jadi ketika mereka berlima berkumpul di markas mereka, dia menyarankan Zilong, Wen Zi, Bai Hou, dan Apo untuk bersembunyi di Filipina sampai keadaan kembali normal di Monga. Ya, terlepas dari pengkhianatannya, He Sang masih peduli dengan teman-temannya. Setelah berpikir sejenak, semua temannya setuju untuk pergi ke Filipina, kecuali Wen Zi yang masih ingin tinggal di Monga untuk mencari pembunuh Geta yang dia anggap ayahnya sendiri. Wen Zi masih tidak tahu siapa pembunuhnya, tetapi dia mulai curiga bahwa He Sang ada hubungannya dengan pembunuhan 2 bos triad. Lagi pula, He Sang menyuruh mereka melarikan diri, tetapi mengapa dia tinggal di Monga? Itu sangat aneh bagi Wen Zi. Namun ternyata bukan hanya Wen Zi yang ingin menemukan pembunuhnya. Malam itu, ketika semua orang tertidur, Bai Hou menyelinap keluar untuk mencari pembunuh Geta, yang dia curigai adalah Bun Qiang. Jadi dia pergi ke markasnya untuk mencari informasi dan menghadapinya. Namun sayangnya, dia datang ke tempat itu tepat saat Bun Qiang bertemu dengan Huilang. Dia masih beruntung mereka tidak membunuhnya dan hanya memukulinya setengah mati. Meski demikian, ia harus dirawat di rumah sakit akibat kejadian tersebut. Setelah apa yang terjadi pada Bai Hou, He Sang terus menyuruh Wen Zi pergi ke Filipina bersama Zilong dan Apo. Tetapi semakin He Sang memaksanya pergi, semakin besar kecurigaan Wen Zi tentang dia. Jadi dia memutuskan untuk mencoba menipu He Sang dengan berpura-pura setuju untuk pergi ke Filipina. Kemudian, Wen Zi bertemu dengan Huilang, yang ternyata adalah mantan pacar ibunya. Dia merasa bahwa jika dia membalas dendam atas kematian Geta, dia akan mati, jadi dia pergi ke Huilang untuk memintanya merawat ibunya setelah dia pergi. Memang, Wen Zi sudah memutuskan untuk membalas dendam. Meskipun Huilang telah mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, dia masih pergi. Malamnya, Huilang pergi ke rumah Wen Zi hanya untuk menemukan ibunya. Dan saat itulah akhirnya terungkap bahwa Huilang sebenarnya adalah ayah kandung Wen Zi. Selama ini ibu Wen Zi selalu menyembunyikan kebenaran darinya untuk beberapa alasan. Begitu juga dengan Huilang, dia baru tahu kalau Wen Zi adalah anaknya. Dan mengetahui bahwa putranya berniat mati untuk membalas dendam, Huilang bergegas mencarinya. Sementara itu, kecuali Bai Hou, Wen Zi saat ini berada di kuil bersama teman-temannya.
Dia memang meminta mereka untuk mampir ke kuil, dengan alasan bahwa mereka harus berdoa bersama sebelum pergi ke Filipina. Tapi itu hanya alasan. Begitu mereka selesai berdoa, Wen Zi segera menodongkan pisau ke leher He Sang, menuntut agar dia mengakui bahwa dia telah membunuh Geta dan Masa. Wen Zi sendiri yakin bahwa He Sang memang terlibat dalam pembunuhan dua bos triad itu. Selama beberapa hari terakhir, dia telah membuntuti He Sang secara diam-diam, dan dia menemukan bagaimana He Sang berinteraksi dengan Hui Lang dan Bun Qiang seolah-olah mereka adalah mitra di tempat kerja. Akhirnya, dengan pisau yang diarahkan ke lehernya, He Sang mengakui bahwa dialah yang membunuh Geta. Tapi dia mengaku melakukannya demi kebaikan Monga dan mempersiapkan jalan bagi Zilong untuk memimpin geng di masa depan. Namun, dalam ketegangan ini, Bun Qiang dan anak buahnya tiba-tiba menerobos masuk ke kuil dan menyerang mereka. Akibatnya, Wen Zi, Zilong, dan Apo harus menunda interogasi mereka terhadap He Sang karena mereka sekarang harus melawan anak buah Bun Qiang. Sementara mereka bertiga berkelahi, He Sang hanya berdiri menonton. Dia merasa dilema besar, apakah dia harus membantu teman-temannya atau Bun Qiang. Tapi setelah dia melihat bagaimana teman-temannya bertarung dengan sekuat tenaga, dia memutuskan untuk membantu Zilong yang terpojok. Dan dengan satu gerakan cepat, dia mengayunkan pedangnya ke arah Bun Qiang dan memotong telinganya. Pada saat yang sama, sirene polisi terdengar mendekati kuil, dan He Sang merasa ini adalah kesempatannya untuk melarikan diri sebelum Wen Zi menangkapnya. Tapi Wen Zi melihatnya melarikan diri. Jadi dia dengan cepat menghentikan apa yang dia lakukan sebelum mengejarnya. Dia tidak bisa membiarkan pengkhianat itu lari begitu saja. He Sang harus mati di tangannya malam ini. Namun pada akhirnya, He Sang berhasil lolos dari kejaran Wen Zi. Tanpa membuang waktu, dia pergi ke markas geng mereka dan mengambil pistol, yang kemudian dia gunakan untuk menembak Wen Zi. Saat Wen Zi berlutut di hadapannya dengan luka tembak di tubuhnya, He Sang menyalahkan Wen Zi. Andai saja dia menepati janjinya dan pergi ke Filipina, semua ini tidak akan terjadi, dan mereka akan tetap berteman. Seolah sadar bahwa dia akan segera mati, Wen Zi meminta He Sang untuk memeluknya untuk terakhir kalinya, yang He Sang setuju untuk melakukannya karena kasihan. Tapi sekali lagi, itu hanya jebakan. Begitu He Sang memeluknya, Wen Zi segera mengeluarkan pisau dan menikamnya dari belakang. Marah karena ditipu, He Sang kemudian merekam ulang Wen Zi sambil menjelaskan bahwa Geta tidak sebaik yang dia kira. Ayah Geta dan He Sang dulunya adalah teman baik, tetapi pada akhirnya, Geta memotong lengannya. Dan He Sang masih tidak bisa memaafkannya untuk itu. Tetapi begitu dia selesai mengatakan itu, Zilong tiba-tiba muncul dari belakang dan menikam He Sang berkali-kali sehingga dia terbaring mati tepat di sebelah Wen Zi, orang yang telah menjadi teman dekatnya. Film ditutup dengan menampilkan kilas balik saat kelima sahabat itu masih bersama, tertawa sambil bersenang-senang, dan film pun tamat.